Selamat malam, Pak. Apa kabarnya nih Pak Chandra? Baik. Suaranya rada kecil, Pak. Sekarang udah lebih jelas, Pak. Alhamdulillah. Tapi masih agak jauh ya. Bentar. Gini aja. Sembari saya menyapa teman-teman yang sudah join. Halo semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat ada beberapa yang sudah join. Selamat bergabung. Halo Heri, Hedi. Tadi juga ada Anul. Dari Surabaya juga tadi. Amhesia. Namanya Chandra. Selamat bergabung. Heri Ahsani. Selamat bergabung. Selamat malam. Semoga semua sudah pada buka puasa, yang berpuasa. Sudah kembali segar ya. Ini siapa nih? Salen Motif Rahmat juga bergabung. Selamat malam. Halo Good Joe Babs. Selamat malam. Andrikus 88, Rehan Dani juga ikut join. Halo Heri, kembali siap menyimak. Terima kasih. Ya, kita masih menunggu Pak Chandra untuk kembali bergabung karena tadi suaranya sedikit tidak jelas atau kecil sekali suaranya. Guzeros, selamat berjoin. Halo Yulia, kembali bergabung. Selamat malam. Selamat malam. Sorry kesenggol nih. Ya, lebih baik sekali Pak Chandra. Suara ini volumenya bisa digedein. Nah, gitu kali Pak. Ya. Halo Firman Kartina Simanjuntak. Hai Kartina. Yang di IMA juga, Dut? Wah, dulu sekarang sudah di Oka Bento, Pak. Oh, Kakak Bento. Waduh. Iya. Selamat bergabung Kartina dan selamat berketemu kembali. Udah lama ya. Firman Nasarudin dari Makassar bergabung juga. Terus Idawati. Wah, tadi juga ada yang dari Surabaya bergabung ya. Baik. Oke, kita mulai saja. Mari. Gimana Pak Chandra, siap kita mulai? Oke, Chan Wijaya, selamat malam, selamat bergabung. Oke, teman-teman sekalian, kita malam ini agendanya adalah peran public relations dalam membangun bisnis, ya. Dan kita sudah ada Pak Lawrence Chandra, Director dan Senior Consultant dari Inkemaris and Associates. Ya, nanti saya akan minta Pak Chandra untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya juga ingin menjelaskan dulu kenapa kita ambil topiknya peran public relation dalam membangun bisnis. Jadi memang kalau kita sering lihat dalam pembangunan bisnis itu dari aspek communication-nya kadang-kadang kita terlalu fokus ya dengan yang sifatnya konvensional kalau saya bisa bilang, baik itu di online ataupun offline, dan seringkali peran public relations itu tidak tersentuh ya bagi kebanyakan bisnis, terutama yang sifatnya menengah dan ke bawah. Nah, jadi saya ingin dalam sesi ini mengajak teman-teman untuk paling tidak mengetahui apa itu public relations, dan juga seperti pengalaman saya sebelumnya, ada peran public relations yang hubungannya dengan pembangunan bisnis, dan apa itu nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Chandra. Nah, sebagai sedikit background, kenapa saya juga mengundangnya Pak Chandra bukan yang lain-lain, karena saya waktu itu pada saat di Fonterra, brandnya Anlin, kami punya strategi besar dalam membangun kategori yang namanya osteoporosis, ya, kesehatan tulang dengan osteoporosis itu sejalan oleh karenanya strategi besar saya waktu itu paling tidak dengan tim ingin menggunakan kesempatan ini dengan merangkul
public relations sebagai salah satu tim untuk mengedukasi paling tidak awalnya pengertian tentang osteoporosis ke khalayak ramai pada saat itu. Dan khalayak ramai itu stakeholdersnya banyak sekali. Ya, saya nggak akan panjang lebar bicara itu, nanti mungkin Pak Chandra bisa akan cerita juga pengalaman itu. Tapi sebelum kita mulai, sekarang giliran Pak Chandra untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Chandra. Baik, selamat malam teman-teman. Saya Lawrence Chandra. Saya adalah partner di Incomars and Associates. Dan Incomars and Associates ini sudah berdiri dari tahun 1986. Jadi kami merupakan salah satu pionir di bidang komunikasi, strategic communications di Indonesia. Dan yang benar seperti yang dikatakan oleh Pak Bas tadi, bahwa sebagian besar dari industri atau pemain usaha di Indonesia, terutama yang lokal, itu tidak tahu bagaimana cara menggunakan public relations atau komunikasi untuk membangun bisnisnya. Terbukti bahwa klien-klien kami itu base-nya 80% adalah multinasional, Pak. Dan karena pemerintah sekarang ini membutuhkan keterbukaan informasi, maka 15%-nya adalah dari pemerintah. Hanya 5% saja klien kami yang pure lokal. Dan kalau kita kalau dapat klien lokal itu senangnya bukan main. Kalau klien lokal itu nggak kuat bayar seperti multinasional, nggak apa-apa. Kita juga pengen edukasi juga sih. Jadi ada unsur yang kalau kita bisa bantu yang multinasional, kenapa kita nggak bisa bantu dari bangsa sendiri juga? Jadi, tapi sebenarnya dari situ bukan masalah budget kan Pak ya? Mungkin nanti bisa dijelaskan bahwa klien lokal itu ya bukan masalah budget kan ya? Bukan. Karena ketidakmengertian dari teman-teman usahawan Indonesia tentang bagaimana komunikasi itu bisa bermain atau berfungsi dalam usahanya. Jadi kalau di BUMN dulu, PR itu masuknya ke SDM, Pak. Di bawah SDM. Kalau di perusahaan-perusahaan, betul. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan lokal sekarang ini, kebanyakan PR itu ada di bawahnya marketing. Tidak salah, tidak sepenuhnya salah, tetapi yang namanya PR itu sebetulnya adalah management arm. Jadi ini adalah tools dari manajemen yang sangat strategik untuk bisa menentukan arah bisnisnya, tetapi juga bisa membantu brandnya. Jadi sebagai contoh, kami dulu yang membantu untuk membangun reputasi dari Bank Mandiri dalam rangka IPO, Pak, untuk menjual saham. Itu kami butuh waktu 3 tahun untuk mengubah persepsi masyarakat dari satu bank, 4 bank raksasa sakit, jadi satu, jadi Bank Mandiri, kemudian menjadi bank yang berprestasi dan layak jual. Dan itu bukan letaknya di marketing dalam pemasaran kredit cardnya segala macam, tapi bagaimana shaping the perception of public tentang kinerjanya Bank Mandiri sehingga pantas dijual pada harga tertentu. Jadi di situ itu adalah fungsi dari manajemennya juga. Kami juga membantu beberapa perusahaan yang mempunyai cabang begitu banyak di Indonesia, tetapi komunikasinya nggak jalan. Jadi ada kebijakan dari pusat, tapi begitu sampai di Papua itu disalahartikan. Gitu. Jadi gimana pesan dari pusat ini bisa trickle down sama. Kalau di sini A, sini sampainya juga A, itu kami membantu juga untuk itu. Jadi fungsi komunikasi itu nggak cuma buat jualan aja sebenarnya. Nggak jualan aja. Nah itu mungkin yang masuknya berlanjut Pak. Ini sebenarnya public relations ini kan teman-teman kita entrepreneur, para pengusaha yang baru mulai atau yang baru akan mulai berusaha, atau bahkan juga ada entrepreneur yang kelas menengah dan besar di sini, saya yakin. Nah, mereka itu kan pasti bertanya nih, sebenarnya apa sih public relations? Kan kalau komunikasi kan kita udah ada agen periklanan, atau kita bisa berkomunikasi secara langsung sendiri. Mungkin dijelaskan dulu Pak, public relations itu apa sih dalam konteks komunikasi dan atau bisnis? Oke, sebetulnya payung besarnya public relations itu adalah komunikasi.
Jadi biasanya kalau kami membantu klien-klien kami itu dari tingkat yang teratas tertinggi dari CEO-nya, kemudian memberikan arahan bisnisnya, kemudian kalau kepentingannya untuk marketing, maka kita turun sampai di marketing department-nya. Jadi bersama-sama marketing department-nya untuk shaping the communication strateginya, kemudian dibagi yang ini masuk ke PR agency, yang ini masuk ke digital, yang ini masuk ke advertising agency. Tetapi pada intinya adalah public relations namanya juga relasi. Public itu adalah publik. Yang namanya publik itu bukan cuman, biasanya kalau orang tuh melihat public relations tuh kayak, oh ini public relations hotel gitu, atau public relations yang cuman dipajang aja. Tetapi kalau kita berpikir secara strategis, yang namanya publik itu adalah stakeholders atau pemangku kepentingan dari perusahaan dan brandnya. Jadi misalnya kalau kita bicara soal Anlin tadi, di Fonterra Anlin, kita mau mengedukasi masyarakat mengenai osteoporosis dan pentingnya menjaga tulang, maka audiensnya itu bukan cuma publik aja. Di sini ada perantara yang bisa mencapai ke publik, yaitu media. Tetapi di luar itu masih ada stakeholders kebijakan dan profesinya. Orang yang bisa mengedukasi masyarakat dengan tepat tentang osteoporosis itu adalah dokter. Jadi profesi dokter yang bisa memberitahu kepada masyarakat tentang osteoporosis itu apa, bahayanya apa. Tetapi di luar itu ada kebijakannya juga. Dan kebijakan itu adalah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Karena itu kalau Pak Baskoro ingat, maka engagement kita menjadi 360. Jadi kita engage pengambil kebijakannya, Kementerian Kesehatan, dan kemudian naik sampai ke tingkat presiden. Kemudian kita juga engage dari profesinya, asosiasi profesi, waktu itu adalah Perosi. Kemudian kita engage asosiasi awamnya juga. Terus kita engage masyarakatnya. Tapi nggak cuma situ, kita engage sampai ke outlet-outletnya juga. Jadi ketika kita melakukan kampanye ini, di outlet ngomongnya sama dengan yang kita lakukan secara public relations, gitu Pak. Ya, that's good. Saya pikir mungkin untuk membantu pengertiannya teman-teman sekalian. Halo Pak Roy, bergabung tuh. Selamat malam Pak Roy. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra itu adalah kalau kita bicara selama ini target komunikasi langsung ke konsumen, public relations itu targetnya adalah lebih besar daripada hanya konsumen. Jadi tadi disampaikan kalau kita ambil contoh Anlin, mungkin itu contoh baik karena saya juga udah sering banyak bicara pengalaman saya dengan dengan Inke Maris sebelumnya Pak Chandra. Jadi kalau kita ambil contoh Anlin, kita bicara soal kategori. Jadi kalau saya bisa memilah secara jelas adalah kalau brand itu bisa dilakukan langsung oleh agensi langsung ke konsumen, mau langsung atau melalui advertising agencies itu bisa. Tapi kalau kita bicara soal kategori, nah kategori ini kan pemangku kepentingannya itu banyak ya. Jadi kalau kembali saya ambil contoh di Anlin itu ada komunitas para dokter, ada komunitas para ibu-ibu sepuh, ada komunitas jurnalis, ya, dan juga ada pemangku kepentingan di Departemen Kesehatan ya pada saat itu, karena itu bagian dari regulator. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, konsumen di satu sisi, tapi untuk kalau kita bicara soal kategori, ada itu tadi, beberapa pemangku kepentingan yang ikut berperan dalam pengembangan atau edukasi osteoporosis. Karena pada saat itu nggak semua orang tahu soal osteoporosis. Jadi sebelum sampai ke konsumen, pemangku kepentingan ini juga harus diedukasi. Dan itu yang Anlin banyak mendapat bantuan dari Inke Maris, karena memang itu seperti saya sampaikan, adalah strategi besarnya Anlin saat itu. Saya ingin membangun kategori itu, ya kami di Anlin ingin membantu kategori itu berkembang, tapi bersamaan itu juga dalam upaya yang bersamaan kita berkomunikasi langsung dengan ke konsumen. Itu mungkin ya Pak Chandra ya. Betul.
Dan yang namanya pemangku kepentingan itu penting di sini, Pak. Contohnya saja, ketika kita melakukan IPO, kita pernah melihat kegagalan program IPO dari sebuah penerbangan nasional yang ketika mereka berkampanye untuk mengkampanyekan tahap sebelum penjualan sahamnya itu, mereka berkampanyenya kepada masyarakat awam, kepada masyarakat umum. Dalam arti dia mengeluarkan series of iklan di sana tentang bagaimana nyamannya terbang. Kenapa kok nggak sukses? Karena target marketnya bukan masyarakat awam sebetulnya. Target market IPO ini adalah investor. Jadi sebetulnya yang kita harus lakukan adalah kita berkomunikasi dengan para investor ini, kepada para analis, kepada para pelaku pasar uang, kepada wealth management, gitu Pak. Bukan ke masyarakat awamnya. Seperti itu Pak. Jadi penting ya Pak Chandra ya, bahwa kalau kita punya satu bisnis, kita harus paham kategori itu, dan juga kita harus paham bahwa siapa saja yang menjadi target daripada kategori itu sebelum kita bicara mengenai brand itu sendiri ya. Jadi kalau di entrepreneur nih Pak Chandra, banyak yang teman-teman berkecimpung di kuliner ya. Saya nggak tahu dari Abnormal ada nggak bergabung di sini. Jadi salah satunya di komunitas kita ini ada dari Abnormal, ada dari produsen kue-kuehan dan seterusnya. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau saya melakukan brand, ngapain saya butuh untuk berhubungan dengan komunitas. Tapi justru di situ letak satu hal yang penting, di mana kalau kita mau berjualan di kategori itu tidak berkembang secara besar, kita juga toh akhirnya nggak bisa mempunyai bisnis yang besar juga gitu. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir kategorinya itu juga harus besar sebelum kita juga masuk atau berpartisipasi di situ. Dan di kategori itu tidak hanya konsumen aja yang ada di kategori itu tadi, pemangku jabatan. Jadi harus paham itu ya Pak Chandra ya. Betul Pak, betul sekali. Jadi kalau ngomongin soal kuliner nih Pak, saya baru melihat ada seseorang yang ayahnya itu dari dia kecil itu jualan mie di Surabaya. Dia jualan mie di Surabaya, kemudian setelah dia kuliah dan dewasa, bapaknya bilang, ini kan mie-nya udah laku, terusin aja mie-nya. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh anak ini adalah, satu, dia melakukan riset, Pak. Yang dilakukan itu adalah dia keliling Surabaya, nyobain semua mie-mie yang ada di Surabaya, sehingga tahu kelebihan dan kekurangan dia. Terus kemudian dia melihat, mie ini konsumennya siapa, mie ini konsumennya siapa, mie ini konsumennya siapa. Kemudian dia rangkum, baik dari rasa dan sebagainya, terus kemudian dia menentukan target marketnya siapa, dia berkomunikasi ke dia, ke target marketnya. Gitu, Pak. Jadi bukan berarti kalau usaha saya mie, terus kemudian saya nggak berkomunikasi atau melakukan public relations, nggak, kan kita mesti educate masyarakat juga. Gitu. Kurang lebih gitu Pak. Saya mau menyapa Rian Nata, bergabung selamat malam ini. Yang langganan. Ada Mbak Soraya. Halo Mbak Soraya. Iya. Selamat bergabung dan salam kenal Mbak Soraya. Tadi dibicarakan oleh Pak Chandra kemarin habis sini juga ya, join live IG katanya ya. Iya. Nah, jadi saya mau simpulkan tadi, targetnya kalau PR itu tidak hanya konsumen, tapi stakeholders, terus juga ada key opinion leaders ya. Nah, kita sering dengar ya, kalau public relation itu suka shaping the policy atau membentuk suatu policy. Mungkin bisa dijelaskan Pak Chandra? Bisa. Jadi contohnya saja Pak, kembali lagi ke Anlin Pak. Ketika kita
melakukan pendekatan kepada Kementerian Kesehatan, tentu pendekatan kita berbeda dengan kalau kita mendekati asosiasi profesi. Pada saat itu osteoporosis itu tidak ada di radar di Kementerian Kesehatan, kalau Bapak ingat, dan itu tidak termasuk di dalam kebijakan Kementerian Kesehatan. Tetapi ketika kita bertemu dengan Menteri Kesehatan, kita di situ mengatakan bahwa ada kategori penyakit tidak menular yang cukup besar jumlahnya di Indonesia dan akan menjadi besar dan terbukti sekarang besar, Pak, jumlahnya, yang sebetulnya bisa kita atasi kalau kita melakukan prevention dari sekarang. Dan osteoporosis adalah salah satunya. 1 dari 3 orang dari Indonesia itu punya risiko terkena osteoporosis, yang kalau tidak kita address dengan baik, ini akan menjadi beban buat pemerintah nantinya, karena mereka nggak produktif. Setelah Kementerian Kesehatan mendengarkan presentasi kita waktu itu, Bapak ingat kan, terus kemudian Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan untuk membuat Hari Osteoporosis Nasional di sana. Terus kemudian secara konsisten sampai hari ini itu digaungkan dan ada masuk ke dalam direktorat tersendiri, yaitu Direktorat Penyakit Tidak Menular. Jadi kita juga secara PR itu shifting people's atau stakeholders perception dan menjadikan ini menjadi kebijakan saya. Ya, gitu, semoga teman-teman jelas ya. Jadi kadang-kadang kita, yaitu tadi bagian dari edukasi itu kita berhubungan sama pemangku jabatan yang kebenaran urusannya pembuat kebijakan. Jadi pada saat itu yang saya bisa sampaikan adalah kesehatan dari orang dewasa itu mungkin osteoporosis belum menjadi salah satu yang dipikirkan, bahkan akhirnya pun menjadi top 5 agenda seingat saya tuh Pak Chandra ya, oleh Departemen Kesehatan. Bukan yang kita menjual bahwa ya the top 5, bahkan itu menjadi dicanangkan Hari Osteoporosis Nasional setiap tanggal 20 Oktober dan menjadi top 5 agenda yang diperingati setiap tahun. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi secara positif ya, karena memang insiden osteoporosis itu mengerikan sebenarnya, insidennya cukup tinggi. Nah, jadi secara positif memang kita harus ada upaya untuk bisa mempunyai influence kepada regulator. Oke, that's good. Mungkin ini tadi ada pertanyaan dari, nggak apa-apa langsung dijawab aja Pak ya, ada pertanyaan nih Pak ya. Dari Heri Chan, ada bocoran budget berapa katanya gitu. Gini Pak, yang namanya komunikasi, kita berhubungan itu, ada yang ada budgetnya, tapi kita jangan termomokkan dengan budget sebetulnya. Karena kita sebagai manusia kan kita juga komunikasi. Jadi mau nggak mau, Bapak akan berkomunikasi. Ketika Bapak melakukan your business, itu Anda melakukan komunikasi. Masalahnya apakah Anda melakukan secara strategik atau Anda melakukan asal jalan aja. Daripada asal jalan aja, lebih baik kita mulai berpikir secara strategik. Gimana cara memikirkan para pemangku kepentingan ini sehingga bisa driving and support our business. Gitu, Pak. Jadi kalau soal budget, kita cuma punya budget sedikit aja bisa jalan. Contohnya nih Pak, Bapak tahu buah kiwi ya Pak ya? Ya. Buah kiwi. Kan dari sana, dari New Zealand. Nah, dari New Zealand kan. Sespri Pak, Sespri. Sespri itu klien kami. Pada saat dia tahun 2009 masuk ke Indonesia, dia cuma punya budget kecil sebetulnya. Terus saya bilang, kalau budget ini dimasukin di Kompas atau masuk TV, sekali keluar di Kompas udah habis budget kamu. Jadi bisa dibayangin budgetnya berapa dia. Jadi let's not do that. Let's do the marketing from PR driven. Kita membagi menjadi dua kategori market. Yang satu adalah ibu-ibunya dan wanita kerja. Yang satu ada anak-anaknya, gitu. Yang satu adalah anak-anaknya. Kemudian kita melakukan roadshow school to school, Pak.
Rasio school to school itu kita nggak bisa jualan kan, Pak. Jadi kita mengedukasi anak tentang pentingnya makan buah melalui dongeng. Kita keliling sana, kita bawa 5 top media pergi ke New Zealand untuk tahu bagaimana kiwi ini dikembangkan sampai ke mulut kita di Indonesia. Hasilnya di tahun 2010 penjualan 2009 itu naik 264%, Pak. Dengan budget yang terbatas. Jadi dengan budget seberapapun jangan tertakutkan oleh budget. Kita punya creative ways untuk melakukan sesuatu. Apalagi contohnya di zaman COVID ini, kita kan nggak bisa ketemu orang ya Pak ya. Jadi kita melakukannya secara physical distancing, misalnya lewat online gini. In a way, banyak budget yang terselamatkan dari situ. Kita nggak usah nyewa gedung misalnya, kita nggak soal catering segala macam yang biasanya kita pusingin kan. Aduh, kita ngadain di penthouse-nya hotel ini aja udah berapa puluh juta gitu. Jadi kita bisa bertemu ini dan teman-teman media tetap appreciate apa yang kita lakukan dan tetap pick up yang kita lakukan misalnya. Terus kemudian Pak, terus kemudian gini Pak, ada klien kami yang produsen antiseptik. Nah, antiseptik ini kemudian setelah kita diskusikan, ini kemudian ditawarkan menjadi protokol untuk COVID-19. Dan ketika kita bicara mengenai protokol COVID-19, kita kan harus berbicara kepada tenaga kesehatan seluruh Indonesia, Pak. Nggak bisa cuma Jakarta aja. Jadi akhirnya kita melakukan edukasi ke semua dinas kesehatan seluruh Indonesia dan peserta dan anggota ID dan sebagainya melalui digital, Pak. Jadi itu save cost lagi daripada kita naik pesawat keliling-keliling segala macam kan. Jadi ini adalah waktunya kita melakukan public relations secara kreatif di saat COVID ini sebetulnya. Ya, saya ingat waktu dulu atau secara konvensional biasanya namanya roadshow ya, dibagi klaster-klaster pemangku jabatan, pemangku kepentingan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, jadi harus keliling-keliling ya. Jadi akhirnya itu juga memakan biaya yang cukup besar ya. Jadi ada hikmahnya sekarang dengan COVID ya. Dan ini mungkin akan menjadi the new normal karena lebih praktis, lebih efektif, lebih efisien. Kita nggak perlu kemana-mana, tapi kita reach our target audience dengan jauh lebih luas dan lebih efisien. Gitu. Ya, saya ingin tambahin ini atas pertanyaan soal budget dari Harry tadi. Kalau soal budget itu, pengalaman saya juga seperti itu. Dulu waktu awal-awal Unlin masuk di awal tahun 99 atau 2000, itu memang saya tidak punya budget besar. Justru salah satunya akhirnya saya tertantang untuk berpikir bagaimana dengan budget yang tidak besar tapi bisa menggelegar istilahnya. Komunikasi besarnya tuh pakai apa? Karena waktu itu untuk beriklan secara terus-menerus di TV, karena permainannya waktu bermain di TV, saya nggak punya budget yang sebanyak itu. Tapi akhirnya ya salah satu yang saya gunakan pada saat itu atau Unlin secara keseluruhan menggunakan kesempatan public relations adalah salah satu usaha yang kami pakai karena berhubungan edukasinya itu juga nanti dibantu oleh coverage oleh para jurnalis untuk menulis mengenai osteoporosis. Terbantukannya seperti itu istilahnya. Jadi dari sisi budget cukup efektif. Jadi tidak hanya kita melulu bersandar pada media konvensional di TV, radio, atau print, tapi kita juga bisa menggunakan public relations dengan mengedukasi para pemangku jabatan. Mereka akhirnya juga menyebarkan informasi yang sama. Akhirnya kalau dilihat dari budget tidak terlalu besar, relatif ya terhadap media konvensional. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya bicara soal bahwa kita bicara kategori, bukan brand, ya. Karena osteoporosis itu bukan kategori, tapi bukan brand, maaf. Itu adalah kategori. Nah, kalau seandainya Pak Heri ini punya komunitas, ya, tahu saya kalau nggak salah Heri ini di fashion ya,
bicaralah secara komunitas fashion mungkin. Jadi istilahnya saweran. Saweran untuk bekerja dengan sebuah public relations sehingga mengangkat kategori fashionnya itu bisa jadi salah satu kiat ya untuk bisa dipikirkan. Jadi pertama kalau soal budget jangan takut dulu, tapi dipikirkan bagaimana smart way of doing things, bagaimana kita bisa dengan pandai dan cermat untuk menggunakan budget itu sendiri. Nah Pak, kalau kita ngomong soal fashion Pak, saya juga punya pengalaman klien flash fashion, Levi's, jeans. Jadi waktu itu kalau fashion itu kan circle-nya spring summer fall winter gitu kan Pak. Di lain itu ada special edition, tapi ada saatnya yang nggak ada special edition. Kalau kita cuma ngomong spring summer atau fall winter aja, Levi's itu lebih banyak dibeli oleh pria, sedangkan kita punya women's category. Jadi apa yang terjadi Pak? Akhirnya kita membuat sebuah media workshop yang makeover Pak. Dandanin orang-orang di jalan, tapi untuk kepentingan beda-beda, untuk bisnis, untuk red carpet, untuk apa. Jadi kita ambil 4 selebriti yang dengan tipe tubuh yang beda-beda. Mereka bisa sharing tentang pengalaman mereka menggunakan jeans untuk berbagai occasion, tapi kemudian kita juga pick up people on the street untuk pakai. Nah, edukasi itu kemudian ditangkap oleh teman-teman media menjadi sebuah peluang dan menjadi cover story jadinya. Jadi mereka bikin satu cover story tentang jeans sendiri. Jadi jeans ini menjadi satu kategori tersendiri buat mereka. Jadi itu caranya sih kita melakukan public relations. Jadi nggak melulu cuman narasinya itu cuman spring, summer, fall, winter, tapi kita bisa mengulik dari different angles, gitu Pak. Ini ada Buena Stuti baru saja join, Nining Teja baru saja join, selamat bergabung. Halo. Tadi ada beberapa yang join sembari waktu kita ini saya tidak sempat nyapa. Engka juga baru join, selamat bergabung. Tadi ada pertanyaan dari Aha Hebat. Maaf sekali nih kalau masih ada di sini Aha Hebat, tolong coba di-post kembali pertanyaannya. Tadi saya nggak sempat catat. Terus ada satu lagi tadi ada yang nanya, saya nggak tahu siapa, tapi saya sempat baca pertanyaannya mengenai bagaimana hubungannya Pak Chandra dengan media-media katanya begitu. Oke Pak, hubungan dengan media itu kami sangat dekat karena hubungan kami itu bukan melulu transaksional. Jadi kami berhubungan dengan media itu nggak urusannya melulu soal mau ada press conference saya undang, habis press conference lupa, nggak sama sekali. Hubungan kami itu benar-benar dekat. Kalau saya ingat ada satu isu yang menarik dan itu bukan isu saya sebetulnya, tapi saya tahu ada teman-teman media yang berkepentingan terhadap itu, saya bantu. Ini ada isu ini menarik nih, ada isu itu menarik. Jadi kemudian saya misalnya kayak waktu itu dengan redaksi Kompas, saya punya klien herbal Pak. Saya kemudian tanya, Mas pernah nggak ngeliput bagaimana herbal itu dikelola di Indonesia, mulai dari petaninya sampai dijual empon-ponnya di pasar sampai jadi lifestyle ada kafe jamu segala macam. Wah nggak pernah. Mau nggak aku fasilitasi ketemu sama semua orang ini. Akhirnya kita bikin sampai di Kompas itu menjadi cover story dan menjadi 6 berita. Tapi itu untuk kepentingannya Kompas juga sih, gitu. Jadi win-win solution Pak. Dengan demikian saya respect dengan teman-teman media juga respect dengan kita. Gitu. Iya. Kalau kita bicara soal hubungan, mungkin ini juga untuk yang bertanya tadi, maaf saya tidak catat namanya. Jadi tidak hanya di PR apa yang kami lakukan di Unlin pada saat itu tidak hanya hubungan baik dengan para jurnalis, tapi juga bintang iklannya. Jadi saya ingat waktu itu ada Ibu Retno Maruti, ada Ibu Titi Puspa, ada Elsa Manora, ada banyaklah pada saat itu ya, sama Ivana Lee juga termasuk salah satunya. Jadi
caranya kami ya, saya juga sangat concern dengan hubungan baik dengan para bintang iklan. Jadi mereka tidak hanya dibayar, mereka punya kriteria bahwa mereka benar-benar pengkonsumsi unlin yang benar-benar. Jadi pada saat kita buat iklan testimonial, salah satu kriterianya adalah bukan yang mereka dibayar untuk akhirnya bertestimoni, tapi benar-benar mereka pengguna unlin ya, bukan pengguna apa-apa ya, pengguna unlin, terus dia bertestimoni sesuai benefit yang dia rasakan, sehingga dari situ pun berkelanjutan kita hubungannya berlanjut dari tahun ke tahun. Jadi setiap hari osteoporosis nasional yang diperingati setiap tahun pada saat itu dari tahun 2002 sampai 2007 sampai saya terakhir di Unlin itu selalu diundang mereka. Selalu diundang. Jadi betapa yang namanya hubungan tidak hanya dengan jurnalis tapi dengan pemangku kepentingan yang mendorong osteoporosis dan juga Unlin, selalu hubungannya kita jaga dengan baik. Ya. Betul, Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Sorry, Pak Chandra, lanjut. Ya, betul. Sampai sekarang relation saya dengan Ibu Retno Maruti atau sama Soraya Haq yang dulu juga dengan Unlin nih, itu juga dengan baik. Dan pentingnya hubungan ini adalah begini, ketika saya minta bantuan mereka untuk testimoni tentang memakai makan kiwi, saya mendapatkan 42 selebriti dan KOL testimoni nggak bayar, Pak, saya, Pak. Nggak bayar. Jadi, karena nah itu nggak bayar. Pak Heri itu nggak bayar tuh, nggak pakai budget tuh Pak Heri. Bukan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena they believe in the product. Mereka mengkonsumsi dan merasakan manfaatnya. Iya. Ya. Tapi yang menarik itu saya ingat juga terakhir saya pas di Unlin juga dengan Anggun ya. Anggun Sesasmi ya. Jadi di giliran awalnya diminta untuk jadi bintang iklan Unlin tidak terlalu tertarik, tapi giliran menjadi duta osteoporosis tertarik. Tapi akhirnya setelah dia masuk menjadi duta osteoporosis melakukan iklan, akhirnya pun tertarik menjadi bintang iklannya Unlin. Itu bagaimana hubungan bisa berkembang ke arah yang seperti itu. Oke, saya mau tambahin, ini ada pertanyaan dari AHA Hebat. Step by step PR untuk kasus mandiri. Tadi katanya Pak Chandra menyinggung soal kasus mandiri. Boleh diceritakan? Ya mungkin nggak step by step, karena kita nggak punya banyak waktu, tapi mungkin besarnya. Tapi gini Pak, kalau kita mau menjual saham, maka target audience kita atau target market kita adalah orang-orang yang akan beli saham, bukan nasabah banknya. Kalau nasabah bank itu mungkin jadi target marketnya kartu kredit mandirinya atau tabungannya atau apanya. Tapi mereka yang akan beli sahamnya. Karena itu yang perlu diedukasi adalah pemangku kepentingannya, calon pembeli sahamnya, investor. Kemudian mereka yang mempengaruhi investor ini siapa nih? Oh, ada analis-analis. Oh, ada media jurnalis yang khusus bursa. Mereka diedukasi. Kemudian kita mengedukasi para analis ekonomi dan bursa dan sebagainya. Tetapi di luar itu kita juga berhubungan dengan baik dengan pengambil keputusan atau kebijakannya. Karena Bank Mandiri ini kan BUMN. Jadi ada keterlibatan Menteri BUMN, ada keterlibatan Menteri Menko ekonominya, ada keterlibatan dari Menteri Keuangannya, ada keterlibatan DPR dan sebagainya. Mereka harus diyakinkan bahwa semua langkah yang kita lakukan itu akan menjadi benefit untuk negara. Jadi semua ini menjadi target program PR kami, Pak. Gitu. Ya, itu memang saya ingat kembali pada saat itu ya Pak Chandra, betapa pentingnya memetakan key stakeholders ya. Jadi teman-teman, itu tugasnya, salah satu tugas beratnya public relations adalah yang selalu saya tuntut pada saat itu ke Pak Chandra adalah tolong kita pastikan peta dari key stakeholders itu siapa saja dari tingkat kepentingan tertinggi sampai yang terendah. Nah itu nanti urusannya juga dengan program public relations-nya didesain seperti apa. Ya, jadi peta dari key stakeholders siapa saja yang ada di situ itu sangat penting. Oh, ini ada pertanyaan dari Agung Kurnia.
tips Pak Chandra, tolong share tips-tips bisa bekerja sama dengan media gimana tuh Pak? Apa saja tipsnya tuh Pak? Tipsnya itu jangan kalau cuman butuh aja berhubungan dengan medianya. Kalau tak kenal maka tak sayang, itu betul sekali. Jadi relations dengan media itu sama kita relations dengan teman tuh sama aja sih sebetulnya. Jadi jangan terputus kalau kita udah nggak butuh, nggak ketemu lagi sama teman-teman media. Tapi hubungan saya dengan teman-teman media itu sama seperti hubungan saya dengan sahabat-sahabat saya. Jadi kita tetap keep up sampai sekarang. Gitu, Pak. Dan saya harus selalu memberikan, harus alami, harus organik kalau bahasa media sosialnya. Jadi nggak bisa genuine, benar. Itu sih tipsnya. Jadi kalau kita tahu mereka ada scoop berita apa yang kira-kira mereka berkepentingan, kita bagi ke dia. Ada informasi ini nih, ada informasi itu tuh, gitu. Yeah. Jadi misalnya seperti beberapa media itu datang ke saya bukan untuk urusan kerjaan atau klien saya, tapi dia bilang, kamu punya narasumber untuk ini enggak ya? Kamu bisa bantuin apa enggak ya? Gitu. Ada orang yang bisa diprofilkan enggak ya? Gitu. Jadi itu datang ke kami sih. Ya. Oke, terus saya ingin tahu nih, Pak, ini kan kembali lagi banyak di sini yang startup, bisnisnya kecil, bisnisnya menengah, sampai yang besar. Mungkin ada contoh nggak Pak untuk PR yang pernah dilakukan oleh Pak Chandra terhadap startup ataupun bisnis yang tidak besar? Ada Pak, startup. Jadi ini startupnya namanya Sehati. Sehati ini adalah sebuah startup di bidang kesehatan untuk memeriksa kehamilan jarak jauh. Jadi ini adalah digawangi oleh seorang dokter kandungan, tapi kemudian timnya ini adalah tim IT. Kemudian dia mengembangkan alat penemuan anak bangsa sendiri. Nah, kemudian kita memetakan kembali, Pak, stakeholders-nya siapa aja nih, Pak. Ini bisa dijual ke siapa aja, dan stakeholders-nya siapa aja. Kan untuk daerah-daerah pelosok itu kan lebih banyak bermain rumah sakit daerah dan dinkes setempat. Gitu. Jadi ini ada... puskesmas, betul. Gitu. Betul. Yeah. Jadi dan bidan-bidan. Jadi kita mesti berhubungan dengan mereka. Tetapi ini kan masalah budget juga. Jadi bagaimana caranya supaya alat ini dibeli oleh pemangku kepentingan besarnya untuk digunakan oleh daerah. Jadi misalnya kita berhubungan dengan Kementerian daerah tertinggal, Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Karena ini sejalan semua kan, Kementerian Sosial dan sebagainya. Sehingga ketika mereka teryakinkan terhadap produknya, itu bisa kejual nih produknya ke sana. Programnya mahal? Nggak mahal. Dari kita sih nggak. Kita cuma edukasi aja dan menghubungkan dengan stakeholders ini sih, Pak. Gitu. Jadi sekali lagi yang namanya public relations itu, publiknya itu nggak melulu ke masyarakat luasnya atau ke media aja, tapi ke publik-publik yang berkepentingan yang bisa membantu kita mengembangkan usaha. Ya, gitu. Siapa aja yang punya urusan, kurang lebih gitu ya Pak ya? Ya, siapa aja yang punya urusan, yang punya kepentingan, yang bisa mendorong kita menuju ke target usernya. Ya, jadi Sehati itu menargetkan kepada regulator yang akhirnya bisa mendorong produk itu ke daerah-daerah gitu ya Pak ya? Betul, ya. Terus gimana Pak hasilnya itu? Oh baik Pak, jadi sekarang sudah ada kerjasama yang baik antara Sehati dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Daerah Tertinggal, Desa dan Daerah Tertinggal. Jadi waktu itu untuk pertama diambil dulu proyek percontohan dulu. Ternyata di daerah-daerah yang menggunakan itu, tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi menurun tajam, bahkan sampai 0. Jadi dengan itu kemudian dipakai polanya. Dan ini akan membantu Indonesia secara keseluruhan untuk KPI menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sebetulnya. I see. That's good. Example yang bagus sekali.
Terus saya ingin berlanjut nih, waktu itu dalam bagian pembicaraan kita ngobrol-ngobrol kemarin sebelum live IG ini bicara soal digital public relations. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman nih, Pak Chandra, digital PR. Oke, teman-teman biasanya kalau klien itu punya digital agency. Di masa COVID ini terus terang jujur aja, terus terang Incomaris and Associates itu nggak punya digital arm sebelumnya, nggak punya. Karena urusannya adalah dengan ngurusin media sosial kalau agency, digital agency. Bagaimana melakukan engagement dengan publik. Jadi kemudian saya melakukan diskusi dengan teman-teman digital agency, apa service secara luasnya mereka dan apa kebutuhan kami. Ternyata kebutuhan digital PR itu tidak melulu engagement dengan publik, tapi dia membutuhkan narasi sehingga ini menjadi pembicaraan secara keseluruhan. Karena gini, ada survei yang terakhir yang memetakan bagaimana orang itu mendapatkan informasi. Ternyata informasi yang tertinggi itu masih didapatkan dari TV, Pak. TV itu masih luas. Kita jangan lihat di Jakartanya ya, Pak ya. Kita melihat dari keseluruhan Indonesianya. Kemudian yang kedua terbesar adalah obrolan di sosial media. Sosial media itu termasuk chat-chat kita, forward-forwardan, copas-copas di WhatsApp dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah media online dan print. Nah, menariknya media online, print dan TV itu mendengarkan apa yang diobrolkan di media sosial. Karena itu banyak acara TV yang soal viral nih. Ngomongin ini lagi viral, baik di online juga. Tetapi obrolan yang lagi viral ini juga mengambil sumber-sumbernya dari TV dan dari online dan print media, Pak. Dan ketika ditanyakan kepada teman-teman, kepada masyarakat, ternyata dengan begitu banyaknya informasi yang beredar ini, ternyata mereka tetap memerlukan media-media yang punya nama, yang kredibel, untuk menjadi referensi apakah berita ini benar atau tidak. Jadi tugas dari digital PR itu adalah membantu di dunia digital supaya orang-orang ini mendapatkan berita atau informasi yang benar melalui saluran-saluran yang benar juga, gitu Pak. Iya. Jadi tetap ya Pak, konsepnya yang namanya ya kembali lagi karena platformnya adalah komunikasi. Jadi kalau tadi bicara soal narasi atau konten bahasa kerennya ya di dunia public relations juga tidak kalah pentingnya yang namanya narasi atau konten itu ya, karena ujung-ujungnya komunikasi itu harus engaging. Betul. Tapi yang menarik pada saat itu Pak ya, kita kan sekarang di dunia maya itu kan yang namanya orang punya berita itu sekarang kan siapa saja bisa menjadi author atau pencipta daripada sebuah berita. Ya, menarik tetap bahwa walaupun itu di dunia maya atau online itu referensi media tetap menjadi tumpuan lah ya, semua akan kembalinya ke media ya sebagai untuk validasi atau verifikasi istilahnya kan. Betul. Ya, oke. Tadi ada, ini waktunya tinggal beberapa saat lagi. Ini tadi ada pertanyaan dari Alessandro Muniz 94 mail, tapi bahasanya kalau nggak Italia atau Spanyol, saya nggak bisa jawab. I'm sorry, Mr. Alessandro, jadi I cannot speak your language, so I cannot answer your questions. Really, I'm sorry about that. If you can put it in English, that would be good. Otherwise, we cannot help you on that one. Oke, tadi ada bocoran. Oke, contoh saya pikir semua sudah terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan. Mungkin sebelum kita tutup, saya ingin summarize dulu. Nanti saya akan minta Pak Chandra untuk pesan-pesan penutup untuk teman-teman di sini. Jadi intinya teman-teman sekalian yang namanya peran public relations dalam membangun bisnis itu lebih besar daripada hanya berkomunikasi langsung terhadap konsumen, lebih besar lagi daripada hanya berbicara kepada para media, tapi lebih ke arah
yang semua orang atau semua pemangku kepentingan dalam kategori yang bersangkutan ya. Tadi sudah dikasih contoh kalau itu diperbankan seperti apa, di dunia kesehatan seperti apa, di dunianya nutrisi kesehatan tulang seperti apa. Jadi sudah banyak contoh-contoh buat teman-teman bahwa yang namanya pemangku kepentingan itu lebih luas daripada hanya sekedar media ataupun yang bergerak langsung di bidang industri itu sendiri. Jadi pemetaan key stakeholders menjadi sangat penting ya. Nah, kalau yang ditakutin adalah budget, seperti tadi saya bilang, itu tetap harus kita berhitung, dalam artian bisa kita lakukan sendiri atau bisa kita lakukan bersama-sama komunitas dalam kategori yang sama. Karena ujung-ujungnya dalam kita berbisnis, kalau kategori itu bisa kita besarkan bersama-sama dan kita bisa bersaing di kategori yang jauh lebih besar, akan memberikan manfaat yang lebih besar tentunya pada teman-teman sekalian. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Chandra nih, mungkin kita jawab. Ya. PR sangat berhubungan atau selaras dengan branding? Tidak, menurut Agung. Itu pertanyaannya Pak. Berhubungan sekali. Karena yang namanya brand itu kan juga butuh personality. Dan dalam membangun personality, itu berhubungan sekali dengan persepsi. Dan yang bisa membangun persepsi dengan baik itu adalah melalui komunikasi yang baik atau melalui public relations. Karena kita menghubungkan semua pemangku kepentingan untuk shaping up atau membentuk persepsi masyarakat sehingga menjadikan sebuah reputasi tertentu terhadap brand tersebut. Gitu Pak. Iya. Saya tambahkan, Pak Agung, terima kasih tuh Pak Chandra jawabannya sangat tepat sekali. Jadi ujung-ujungnya tadi kita di awal, mungkin Pak Agung ini belum join di awal, bahwa PR itu adalah dalam konteks komunikasi juga bagian dari marketing secara keseluruhan, dan branding itu adalah bagian dari marketing. Jadi segala sesuatunya harus selaras tidak hanya dengan branding, tapi dari total business objective atau business strategy yang diselaraskan dengan marketing strategy ke communication strategy, lalu turunannya dari communication strategy, dan salah satunya adalah public relations. Oke, mungkin kata-kata penutup dari Pak Chandra untuk teman-teman, 2 menit. Jadi kalau kita dalam hidup ini tidak bisa meninggalkan unsur komunikasi di dalam hidup kita, kalau kita tidak berkomunikasi, kita tidak bisa berhubungan dengan orang-orang lain, demikian juga dengan komunikasi dalam usaha. Jadi dalam situasi apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan berusaha, itu komunikasi itu harus selalu tetap jalan. Terutama di masa-masa sulit, komunikasi itu harus dijalankan dengan sangat tepat dan baik, sehingga brand kita atau usaha kita itu tetap dalam top of mind, yang tepat di konsumen kita. Dan bahkan bisa berkembang dengan lebih besar dari sana. Jadi satu lagi yang saya ingatkan, komunikasi itu penting, komunikasi itu harus dilakukan kapanpun juga dan dalam situasi apapun juga yang terjadi, sehingga kita tetap bisa pick up, gitu Pak. Oke. Sangat bagus sekali pesan terakhirnya dari penutupnya, bukan terakhir ya Pak ya mungkin. Ya, besok-besok lagi ya. Besok-besok lagi. That's good. Oke, baik teman-teman. Saya ingin berterima kasih dulu ke Pak Chandra yang sudah meluangkan waktunya sharing pengalaman kepada teman-teman entrepreneur pengusaha. Dan kalau ada pertanyaan, bisa tolong di share di feed ke saya, atau di situ juga ada Pak Chandra juga langsung punya ada IG-nya @Lawrence Chandra, dan langsung saja ya. Dan kalau memang tertarik dengan program ini, selanjutnya saya akan kembali lagi dan pantengin aja di live IG saya. Lalu ada yang tanya tadi apakah ini akan diupload ke YouTube. Terus terang saya belum punya account YouTube, jadi mungkin iya harusnya gitu. Udah banyak yang nanyain soalnya. Oke, terima kasih Pak Chandra, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih Pak Bas. Salam. Sehat, salam.